Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, anugerah dan kasih setia Tuhan yang besar atas kehidupan kita. Di sepanjang minggu Tuhan sudah menolong kehidupan kita. Maka kalau hari ini kita boleh ada, kita yakin dan percaya semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau beribadah berbakti kepada Tuhan. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita. Kita persiapkan segenap pikiran kita, biar benar-benar kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Hadirat Tuhan kita rasakan, dan Tuhan juga menikmati kehidupan kita hari ini. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pagi hari ini, mari kita ambil sikap doa. Kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kesetiaan-Mu besar bagi setiap kami. Kami mengucap syukur di sepanjang minggu Tuhan sudah menolong hidup kami. Dan kami percaya hari ini kami ada karena kebaikan Tuhan. Hari ini adalah hari perhentian bagi kami para jemaat umat-umat-Mu Tuhan. Maka siaplah hari ini kami mau beribadah, berbakti, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus Tuhan, Engkau pimpin jalannya ibadah raya kami hari ini. Dari awal hingga selesainya, biar semuanya dalam tuntunan dan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Kami yakin dan percaya Engkau hadir dan bertahta di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan kami yakin Tuhan tidak ada kuasa lain di tempat ini, hanya kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Darah anak domba Allah menutup bungkus kami semua. Biar roh kami dibebaskan, hati kami dibebaskan. Kami benar-benar dengan sukacita memuji, merayakan, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami para pelayan Tuhan, memberkati semua jemaat Tuhan. Kami mau buka ibadah raya kami pagi hari ini ya Bapak. Kami siap beribadah. Kami buka dan habiskan ibadah raya kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa benar kebenaran firman bahwa kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Rahmat-Nya selalu baru bagi setiap kehidupan kita. Maka hari ini kalau kau yang merasakan kebaikan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mempermuliakan Tuhan. Sebab kesetiaan dan kebaikan Tuhan itu sungguh besar dalam hidup. Mari kita mulai menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebabnya Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapa
dia memegang engkau. Hari ini dia ada di sini. Dan dia mau beracara bagi saya dan saudara hari ini. Bapa yang baik itu ada di sini. Ada di hati kami. Bapakku yang baik, sangat ku cinta.
itu ada di sini. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami terus merindukan hadirat-Mu hari ini Tuhan. Kami terus merindukan kuasa lawatan-Mu hari ini. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kami. Kami tidak akan melewatkan itu hari ini. Kami merindukan Engkau, Roh Kudus. Bagi saudara yang merindukan Tuhan, mulai terkoneksi dengan Tuhan. Dalam penyembahan, dalam hadirat Tuhan. Temui Dia dalam hadirat-Nya. Ada roh Tuhan di sini. Ada roh Tuhan di hatimu. Ada roh Tuhan di
bekerja dengan luar biasa. Haleluya. Ya. Ya Allah. Ya. Kau masih mau terus melawan setiap hidup kami. Kami percaya ada kuat kuasa Roh Kudus di tempat ini. Kami percaya Tuhan, hati kami yang terbuka akan diisi oleh Engkau. Hati kami yang rindu akan dipuaskan oleh Engkau. Dan kami rindu firman-Mu memenuhi kami, firman-Mu menguasai kami, firman-Mu mengubahkan hidup kami, firman-Mu membebaskan kami, firman-Mu menyembuhkan kami, bahkan firman-Mu memerdekakan kami Tuhan. Kami beri hati kami yang terbaik. Firman berkarya seturut dengan kehendak Allah. Sementara firman dibentangkan, sejauh mana firman dapat didengar, di sana Roh Allah bekerja dengan hebat. Kalau Roh Allah bekerja, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Perkara itu mungkin bagi kami. Kami siap beri hati yang terbaik. Urapan Allah menjadi bagian milik kami sendiri. Disambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kerjaan selanjutnya saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hadirat Tuhan begitu kuat di tempat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih. Puji nama-Mu Yesus. Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Puji nama-Mu Yesus. Puji nama-Mu Tuhan. Puji nama-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kita tinggal dalam hadirat Tuhan, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siang hari ini Allah bekerja dalam kehidupan kita semua. Roh Kudus akan terus memenuhi saya dan saudara, Bapak Ibu sekalian. Kita percaya ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan di tempat ini. Kita akan terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita merayakan hari yang ke-50 pasca di mana Yesus naik ke sorga. Ketika dia bangkit dari antara orang mati dan dia pergi ke sorga, dia meninggalkan para murid.
Dan seketika itu juga para murid menunggu menanti-nantikan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Dalam hal ini ada begitu banyak pembahasan, perbincangan yang diperdebatkan ketika ada glosolali, ada lidah-lidah api yang terjadi di kamar loteng Yerusalem pada waktu itu. Sehingga para pakar Alkitab mengatakan bahwa peristiwa Pentakosta ini merupakan kebalikan dari kacau balaunya bahasa manusia pada waktu itu di zaman Menara Babel. Jadi konteks Pentakosta itu berbanding terbalik dengan kisah yang terjadi pada saat pembangunan Menara Babel, di mana pada waktu pembangunan Menara Babel bahasa mereka dikacaukan, sedangkan dalam konteks Pentakosta ada lidah-lidah api di sana, ada kuasa Tuhan yang terjadi, ada bahasa demi bahasa yang terjadi pada masa itu, sehingga dalam lingkungan orang-orang yang mendengar pada waktu itu, mereka mengatakan bahwa apa yang terjadi di sana, bukankah mereka itu orang Galilea? Sehingga muncul pertanyaan, apa yang terjadi di kamar loteng Yerusalem pada waktu itu? Sehingga saya begitu tertarik untuk membahas situasi yang terjadi dalam pasal yang kedua ketika Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem. Jadi kalau kita membaca dalam pasal yang kedua, kita buka Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita baca dari ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka yang berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai dari negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi saya begitu tertarik dengan kisah yang terjadi dengan orang-orang yang ada di sekitar kamar loteng Yerusalem pada waktu itu. Seperti yang kita sudah dengar minggu lalu tentang suatu perkara yang besar terjadi di kamar loteng Yerusalem. Tetapi hari ini saya lebih melihat situasi yang terjadi dalam pasal yang kedua yang sudah kita baca tadi. Jadi ketika Roh Kudus mulai bekerja di kamar loteng Yerusalem, situasi mulai berubah dan orang-orang pada waktu itu yang ada di sekitarnya mulai bereaksi. Mari kita melihat reaksi pertama yang dialami oleh orang banyak pada waktu itu. Kita lihat ayat yang ke-7. Perhatikan pembacaan kita dalam Kisah 2 tadi, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 kita mulai.
ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea itu? Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Jadi reaksi pertama yang terjadi pada waktu pencurahan Roh Kudus, reaksi pertama tercengang-cengang. Kita garis bawahi kata tercengang-cengang dan heran. Kata tercengang-cengang diambil dari kata asli yang ditulis dengan kata eksistemi, yang berarti takjub dan bingung. Jadi ketika mereka berkata mereka semua tercengang-cengang, berarti reaksi orang-orang yang mendengar kisah orang yang ada di kamar loteng Yerusalem pada waktu itu, mereka takjub. Jadi saya bisa ibaratkan mereka sedang berkumpul pada waktu itu, di mana mereka sedang merayakan yang namanya Hari Raya Pentakosta. Seluruh orang Yahudi yang ada di seluruh penjuru dunia itu berkumpul pada masa itu. Jadi perhatikan, waktu mereka sementara berkumpul, mereka sementara merayakan hari yang ke-50. Waktu mereka dalam perjalanan, mereka mulai mendengar ada sesuatu yang terjadi di kamar loteng Yerusalem. Alkitab berkata mereka semua tercengang-cengang dan heran. Jadi bisa saya simpulkan, waktu mereka mendengar, mereka takjub. Wah, apa yang terjadi di kamar sana? Apa yang terjadi di ruangan sana? Apa yang sementara mereka lakukan? Sehingga muncul pertanyaan di ayat selanjutnya atau di kalimat selanjutnya. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Jadi pada waktu mereka berkumpul, mereka mendengar, mereka takjub, mereka heran, mereka bingung. Sehingga muncul pertanyaan, bukankah orang itu orang Galilea? Mungkin yang perlu kita pahami di sini, bahwa yang dimaksud dengan kata orang Galilea itu bisa merujuk kepada ke-12 rasul pada waktu itu, dan kepada kumpulan 120 orang yang ada di kamar loteng Yerusalem. Kenapa? Karena dalam kisah ini, waktu mereka mengikuti perjalanan pelayanan Yesus sampai di Galilea, sampai di loteng Yerusalem, orang-orang yang sama mengikuti perjalanan Yesus. Sehingga bisa kita simpulkan, waktu mereka berkata begini, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Berarti ada dua kemungkinan. Yang dimaksud adalah ke-12 murid, dan yang berkumpul sebanyak 120 orang itu orang Galilea. Ternyata apa sebabnya ketika mereka berkata bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ada yang menganggap seperti ini, bahwa logat orang Galilea merupakan hasil pengaruh asing. Jadi bisa dikatakan begini, tidak heran jika logat mereka pada waktu itu sangat diketahui bahwa mereka adalah orang Galilea. Ini kemungkinan yang kedua. Sedangkan kemungkinan yang ketiga, ketika ada perkataan bukankah mereka semua orang Galilea, mereka mengamat-amati yang berbicara itu adalah orang Galilea. Kenapa? Karena orang Galilea tidak pernah tahu bahasa yang lain selain bahasa ibu mereka. Bisa saya simpulkan, kalau mungkin saya bisa katakan hari ini, orang Galilea itu adalah orang yang tidak terpandang. Sehingga mungkin ini salah satu pertanyaan yang mencibir, yang menghina. Bukankah mereka itu semua orang Galilea? Atau mungkin bahasa saya,
Kenapa dorang begitu? Bukankah orang itu orang Galilea? Jadi bisa dapat kesimpulan yang selanjutnya, bahwa orang Galilea adalah orang-orang yang hina, yang tidak dapat diharapkan sesuatu dari mereka. Jadi ini yang merupakan kenapa sampai mereka berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ada sindiran, ada cibiran di sana, menandakan bahwa orang Galilea ini adalah orang kampung yang tidak tahu apa-apa dibanding dengan orang-orang yang mendengar pada waktu itu. Kenapa saya bisa katakan begini? Karena mereka tercengang-cengang, mereka takjub, karena mereka tahu latar belakang orang Galilea itu tidak berpendidikan. Sehingga waktu mereka mendengar ada bahasa mereka diucapkan, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Jadi ini yang melatar belakangi keheranan mereka, ketakjuban mereka kepada orang-orang Galilea pada waktu itu. Kristus dianggap sebagai orang Galilea. Murid-muridnya pun adalah orang Galilea asli yang tidak terpelajar dan tidak tahu apa-apa. Apa pesan Tuhan dari ayat ini? Tuhan akan memakai siapapun, yang penting dia mau memberi hatinya untuk Tuhan. Amin. Ada pesan Tuhan di sini. Tuhan mau pakai orang siapapun. Jangan kita merasa saya dari latar belakang keluarga yang bodoh, saya tidak sekolah, saya tidak ini. Tuhan tidak melihat rupa, namun Tuhan melihat hati. Amin. Jadi kata ini bisa jadi hal untuk mempermalukan orang-orang yang kuat dan pintar di masa ini. Jadi saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada yang minder. Saya dari keluarga miskin, saya tidak layak untuk melayani. Saya dari keluarga yang berdosa, saya tidak layak untuk masuk ke tempat ibadah. Saya adalah orang yang hidup dalam dosa dan lain sebagainya. Tapi saya mau berkata hari ini, Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang penting hati kita benar-benar tulus, mau melayani Dia. Amin. Reaksi yang pertama, mereka tercengang-cengang atau takjub dan bingung. Sedangkan reaksi yang kedua, kita lihat ayat yang ke-12. Jadi pada waktu mereka berkata-kata dalam bahasa mereka, orang-orang di sekitar pada waktu itu mulai takjub. Dan yang kedua, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada seorang yang lain, apakah artinya ini? Jadi dalam hal ini kita menggarisbawahi kata termangu-mangu. Kata termangu-mangu itu dalam bahasa Indonesia diambil dengan arti hilang akal atau terkesima. Jadi waktu mereka mendengar, mereka bingung. Wow, apa yang terjadi di sana? Saya boleh membayangkan kebingungan orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang ahli agama pada waktu itu, orang-orang yang cerdas, tapi mereka dibuat bingung, dibuat terkesima oleh karya Roh Kudus pada masa itu. Amin. Kalau kita melihat latar belakang dari, oh itu orang Galilea, tidak mungkin orang kampung bisa begitu, mungkin seperti itulah bahasanya. Tidak mungkin orang itu tidak terpelajar. Mana mungkin orang pintar bahasa Inggris, mana mungkin mereka bisa pintar bahasa ini, mana mungkin mereka bisa tahu bahasa kami. Sehingga muncul reaksi kedua, termangu-mangu, hilang akal atau terkesima. Wow, ada sesuatu yang membuat mereka begitu kagum. Apa yang orang bikin? Apa yang sementara dilakukan di atas sana? Jadi orang yang hebat pun akan dibuat jadi tidak hebat ketika mereka tidak tunduk pada Roh Kudus.
Amin. Sedangkan yang ke kalimat selanjutnya, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Jadi kata pertanyaan apakah artinya ini diambil dari satu kata bahasa asli, yaitu telo, yang berarti berharap, berkehendak, ingin, menikmati. Berarti bisa dikatakan begini, waktu mereka bertanya, mereka tercengang-cengang, termangu-mangu sambil berkata soal kepada, apakah artinya ini? Mereka ingin masuk, mereka ingin bergabung, mereka ingin pergi ke sana untuk menghidupi atau untuk ikut bergabung dengan orang-orang pada waktu itu 120 orang. Jadi waktu mereka bertanya, apakah ada reaksi ingin masuk, ada reaksi ingin bergabung? Kenapa demikian? Mereka merasakan kegembiraan yang meluap-luap. Amin. Saya boleh bayangkan begini, orang ini tidak masuk, jadi mungkin ada di loteng, mereka di bawah. Jadi waktu mereka mulai mendengar, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa mereka. Oh, apa itu sebenarnya? Mungkin dengan rasa penasaran, apa itu sebenarnya? Jadi waktu mereka mendengarkan bahasa-bahasa mereka yang sementara dibicarakan, hati mereka ingin masuk, ingin bergabung. Ada hati yang gembira, yang meluap-luap, supaya mereka dapat bergabung di kamar lonteng Yerusalem. Bayangkan, mereka ini adalah orang-orang yang terpandang, orang-orang ahli agama Yahudi yang begitu hebat dan begitu pintar. Mereka pun yang menolak Yesus. Tapi apa yang terjadi dengan karya Roh Kudus? Ketika ada pertanyaan apakah artinya ini, mereka berharap bisa bergabung di sana. Kalau Roh Kudus yang bekerja, tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Tidak ada yang mustahil. Orang yang sudah punya pendidikan yang luar biasa, dia ingin bergabung dengan orang Galilea yang mereka anggap tidak punya pendidikan. Bayangkan situasi pada waktu itu. Orang begitu berkerumun, begitu banyak. Dan ada satu suara sukacita. Ada satu suara yang begitu, yang begitu mereka nikmati, sehingga mereka berharap untuk bergabung ke sana. Jadi ini reaksi kedua orang-orang pada waktu itu yang terjadi di kamar lonteng Yerusalem. Sedangkan reaksi yang ketiga, ayat yang ke-37, seperti yang sudah disinggung oleh Ibu Gembala minggu lalu. Ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Perhatikan, dari ayat 7 dan ayat 12 tadi belum ada yang berkhotbah. Perhatikan, kalau kita melihat tadi dalam pembacaan kita dari ayat pertama sampai ayat yang ke-13, Petrus belum berkhotbah. Belum ada yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ayat 13 tadi berkata, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sehingga ayat 14 baru dikatakan khotbah Petrus. Berarti bisa saya simpulkan, Petrus belum berkhotbah, tapi Roh Kudus sudah bekerja. Amin. Amin. Petrus belum mengatakan apa-apa, tapi Roh Kudus sudah bekerja, sehingga membuat mereka begitu terkesima, begitu ingin bergabung dengan orang-orang pada waktu itu. Saya membayangkan begitu luar biasanya Roh Kudus. Amin. Wow. Jadi reaksi ketiga, ketika Petrus mulai berkhotbah, mereka terharu. Jadi apa kata terharu di sana?
Seperti yang sudah Ibu Gembala berkata tadi kemarin, terharu ditulis dengan kata nuso. Rasa sakit seperti tertusuk, seperti ditikam. Jadi waktu mereka semua, coba Kevin ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, ketika mereka mendengar khotbah Petrus, itu hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi kata mereka, perhatikan ya, ayat 37. Ketika mereka, kita garis bawahi, kata mereka, ini adalah orang yang sama yang tercatat dalam ayat yang kelima. Perhatikan ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh. Perhatikan, waktu itu diam di Yerusalem. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dan orang yang sama bertanya kepada Petrus, apakah yang harus kami perbuat? Seperti yang saya katakan tadi, mereka adalah ahli-ahli agama, pemuka-pemuka agama, orang Yahudi yang radikal, yang dididik untuk mempercayai agama mereka yang sudah cukup menyelamatkan mereka. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang ahli, yang berkata seperti bisa dikatakan begini, saya tidak perlu dengar yang lain, agama saya cukup untuk menyelamatkan saya. Jadi ini latar belakang mereka. Orang Yahudi yang saleh berarti memegang sesuatu dengan baik, hatinya hanya tertuju kepada agama yang dia percayai. Jadi mereka ini adalah kumpulan orang-orang alim agamawi. Ini mirip dengan orang-orang yang tidak bercela. Penganut agama Yahudi yang saleh, yang disunat dan tercatat dalam jemaat. Mereka yang melihat Yesus disalibkan dalam kelemahan dan kehinaan. Mereka juga tahu bahwa Yesus itu adalah seorang penipu menurut pandangan mereka. Bayangkan dari latar belakang ini, sehingga mereka berkata, apakah yang harus kami perbuat? Hati yang keras dapat diubahkan oleh Roh Kudus. Waktu Petrus mulai berkhotbah, Petrus mulai nyatakan tentang Yesus, Petrus mulai ceritakan bahwa kalian yang menyalibkan Yesus, kalian yang menolak Yesus. Dan pada akhirnya, apakah yang harus kami perbuat? Mereka berbicara dalam keadaan terpaku, dalam keadaan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Seperti keadaan tadi yang termangu-mangu, yang takjub. Jadi waktu Petrus menyampaikan khotbah, mereka semua kagum. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mereka berbicara dalam kebulatan hati, bertekad untuk segera melakukan apa saja yang akan diperintahkan oleh Petrus pada waktu itu. Dan ini merupakan puncak pekerjaan dari Roh Kudus. Amin. Sehingga waktu mereka bertanya, ayat 38. Jadi ayat 37, mendengar hal itu mereka sangat terharu lalu bertanya kepada Petrus dan rasul-rasulnya, apakah yang harus kami perbuat? Dan Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Ini puncak pekerjaan dari Roh Kudus. Saya mau berkata pada siang hari ini, ketika Roh Kudus sudah dicurahkan, Yesus harus terus diberitakan. Amin. Kepada semua telinga yang belum pernah mendengar tentang Yesus,
Engkau yang sudah dipenuhkan, yang sudah menanti-nantikan kuasa Roh Kudus selama 10 malam. Kitalah orang-orangnya yang harus menceritakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini membukakan mata kita bahwa sungguh luar biasa karya Roh Kudus jika Dia bekerja. Amin. Menjadi pertanyaannya hari ini, apakah kita pernah mengalami kedahsyatan dari Roh Kudus? Jadi pertanyaan hari ini, seperti 120 orang yang berkumpul, belum berkhotbah, belum menyatakan sesuatu, belum bertindak, tapi Roh Allah sudah bekerja. Pernahkah kita mengalami hal demikian? Firman Tuhan berkata, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan? Tuhan yang akan berperang dalam hidup kita. Kita tetap mencari hadirat Tuhan, maka biarkanlah semuanya Yesus yang akan mengerjakan bagiannya. Amin. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini biarlah dimateraikan oleh Roh Kudus yang akan menyempurnakan kebenaran firman. Mari kita tunduk kepala. Kita akan masuk dalam perjamuan asal Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari semua jemaat kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Puji nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari kita mulai membangun sebuah penyembahan kita kepada Tuhan. Saya sangat berharap kejadian di kamar loteng Yerusalem itu kita alami hari ini di tempat ini. Ada jiwa yang rindu, ada hati yang rindu. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Puji nama-Mu Yesus. Glory, haleluya. Kerjalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di tempat ini. Kami rindu untuk menerima lawatan Tuhan. Kami rindu menerima lawatan Tuhan. Kami rindu menerima lawatan-Mu ya Bapa. Ya Roh
Haleluya. Urapan Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan, kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Puji namamu Yesus, puji namamu Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, puji namamu Tuhan, puji namamu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Jamar ya jamar ya jamar ya jamar ya jamar. Yesus Kristus memberkati meja perjamuan ini ya Tuhan. Kami percaya, kami imani dengan sungguh ya Bapa. Ketika kami memakan roti ini ya Tuhan, ini bukan lagi roti yang biasa, melainkan tubuh Kristus sudah terpecah bagi hidup kami. Bukti pengorbanan Tuhan,
juga kami percaya, kami imani dengan sungguh, cawan yang akan kami minum sebentar bukan anggur yang biasa lagi ya Tuhan, melainkan darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib, berkorban bagi kehidupan kami, membuktikan, menandakan cinta Tuhan begitu besar atas kehidupan kami. Layakan hidup kami ya Tuhan. Kami minta ampun untuk semua salah dan dosa kami Tuhan, sehingga kami boleh berlayak untuk masuk dalam perjamuan asa yang kudus ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.
kuasa Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Glory. 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 Angkat tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Kita percaya waktu kita makan ada kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kuasa Tuhan. Terima kuasa. Terima kuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Sambil bersorak, sambil bersorak. Haleluya, haleluya. Yang meriah, yang paling meriah. Sorak, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus untuk lawatanmu pada siang hari ini. Mencarikan kebenaran firman bagi setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya ada kekuatan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mencarikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang akan menyempurnakan kebenaran firman-Mu dalam setiap kami yang ada Tuhan. Kami akan memberikan korban persembahan sebagai bentuk syukur kami atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Setiap kata pencarian pekerjaan rumah Tuhan, setiap pengorbanan mereka, persembahan mereka diberkati oleh Tuhan. Dikembalikan berkat yang melimpah bagi setiap kami yang memberi. Kami percaya kami yang menabur, pasti kami akan menerima. Kami memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan korban persembahan. Yang pertama dijalankan dan yang kedua kita akan bawa di depan. Kita angkat satu pujian, tiada berkesudahan. Kepada petugas, kami persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Yes.
Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus tinggal menjadi bagian milik kami semua. Kami berdoa ya Bapa, menyerahkan hidup kami, seluruh jemaat Cornerstone ke dalam tangan kasih-Nya Allah. Di sepanjang minggu ini jemaat Cornerstone akan beraktivitas bekerja dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Kami yakin percaya dengan iman diberkati oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan dengan kedua belah tangan mereka dibuat berhasil dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya sepanjang minggu ini keluar masuk jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apa saja mereka lakukan ditolong dan dipelihara dijaga oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus menuntun, menyertai, menjaga, menopang, menghibur kehidupan semua jemaat Cornerstone. Terlebih menuntun semua jemaat makin hari makin serupa dengan Kristus dalam pikiran, perkataan, dan dalam perbuatan. Kami memberkati bangsa kami siang hari ini Tuhan. Diberkatilah bangsa Indonesia dengan berkat yang terbaik dari Allah. Dari Sabang sampai Merauke ditolong, dipelihara oleh Tuhan. Pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah diberkati oleh Tuhan. Indonesia kuat, Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia penuh dengan Tuhan dan jiwa, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bagi daerah kami Sulawesi Tengah, Morowali, Kota Bungku diberkati oleh Tuhan. Di tempat ini ada kebaikan Tuhan, di tempat ini ada hujan keselamatan, di tempat ini ada perlindungan dan pembentengan Allah. Kami terus rindu berdoa, Morowali penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bungku dimenangkan bagi Kristus, Bungku menerangi Tuhan yang jiwa yang besar. Kami yakin dan percaya kalau Tuhan dipermuliakan, Engkau yang akan menarik jiwa untuk datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di jemaat Cornerstone menghadapi pembangunan pastori dan gereja. Kami yakin Allah sumber kekuatan dan pengharapan kami akan mencukupkan, akan menyediakan, akan memberikan semua yang kami butuhkan untuk pembangunan gereja kami pastori. Kami tahu tepat pada waktunya Tuhan menolong kami semua. Pengurusan izin gereja kami gumuli. Kami percaya rancangan Tuhan dan campur tangan Tuhan yang terjadi atas izin gereja kami. Kami terus berdoa hari ini Tuhan, kalau ada di antara kami hari ini yang sakit, keluarga kami yang menyaksikan tayangan ini ada yang sakit, kami berdoa dengan iman oleh bilur-bilur-Mu di dalam nama Yesus, kami sembuh oleh bilur-bilur Tuhan. Kami yang terikat sudah dilepaskan, kami yang datang dengan bawa berat pulang membawa kelegaan daripada Tuhan. Bapa yang baik, damai sejahtera, sukacita, kekuatan dari Roh Kudus tinggal menjadi bagian milik kami semua. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Keluarga Koiwan Cidevi yang sedang membuka tempat diberkati oleh Tuhan. Akhirnya kami akan menamatkan seluruh rangkaian ibadah raya kami hari ini, dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Akhirnya seluruh sidang jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah dan bawalah oleh-Mu berkat dan nikmat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, pengentaran, urapan, kuasa dari Roh Kudus menjadi bagian milik kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat Bapa Abraham, Ishak dan Israel dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami terima berkat ini. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati bersama. Kita katakan kita berikan tepuk tangan. Silakan duduk sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah hadir hari ini. Ibadah kita luar biasa karena Tuhan itu hebat. Saudara yang dikasih Tuhan, pengumuman sepekan Cornerstone. Jangan lupa sebentar setelah ibadah kita ada rekreasi. Haleluya. Jadi tidak apa-apa kita sedikit ambil waktu ibadah yang panjang hari ini. Setelah ini kita akan rekreasi ke Pantai Sione. Jangan takut, jangan bimbang saudara. Makan siang sudah disiapkan. Ada panitia di belakang, adik-adik youth. Kita makan siang bersama, tidak perlu repot. Mereka sudah menyediakan. Jadi kalau ada yang mau pulang, boleh setelah ini langsung pulang. Kita ketemu di Kahurulu Sione. Kita akan makan siang, ada games-games, kita rekreasi, mempererat hubungan kita seluruh jemaat Cornerstone. Amin. Jadi jangan ada yang lewatkan, jangan ada yang pulang. Setelah ini kita rekreasi di
Pantai Sione. Kemudian pengumuman selanjutnya hari Selasa. Sekali lagi hari Selasa ada komsel 1. Komsel 1 di gereja ya. Hari Selasa komsel 1 di gereja jam 7 malam. Komsel 2 juga hari Rabu jam 7 malam dibuat di gereja. Ambil bagian dari keluarga Cidelvia, mungkin dalam pemulihan karena kemarin sakit, tapi dalam pemulihan. Hari Rabu komsel 2 di gereja jam 7 malam. Mari Bapak Ibu Jemaat yang punya waktu, kita ikut bertumbuh dalam kelompok tumbuh bersama di komsel hari Selasa dan hari Rabu di gereja jam 7 malam. Dan pada hari Kamis itu ada doa praise and worship di gereja jam 7 malam. Hari Kamis doa praise and worship di gereja jam 7 malam. Terbuka bagi semua jemaat yang rindu untuk datang berdoa. Dan hari Jumat ada ibadah pemuda remaja di gereja juga jam 7 malam. Jadi saudara yang punya kenalan, teman, ponakan, adik yang masih pemuda dan remaja, mari ajak ikut dalam youth pemuda remaja jam 7 malam di gereja. Dan pada hari Sabtu itu ada doa dan puasa jam 3 sore di gereja, wajib bagi pelayan yang akan melayani dan terbuka umum. Siapa yang mau datang berdoa hari Sabtu jam 3, mari kita berdoa bersama di gereja. Dan hari Minggu ada ibadah raya jam 10 pagi dan sorenya ada ibadah Cornerstone Kids, ibadah sekolah minggu jam 4 sore hari Minggu depan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita percaya minggu ini minggu berkat, minggu ini minggu mujizat. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.